Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Rafika Arfianti dari tim Afirmasi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan poin-poin argumentasi saya. Di bawah mosi saya pagi hari ini yaitu penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang makin berkurang. Sebagai tim Afirmasi, tentu saya sangat menyetujui mosi pada pagi hari ini. Sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkanlah saya untuk menyampaikan definisi umum dari mosi pada pagi hari ini. Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses cara perbuatan memakai sesuatu pemakaian. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasanya sendiri. Rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Maksudnya, penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari atau nonverbal atau nonformal menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Secara formal sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu, Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa bahasa Indonesia lah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa dan etnik. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya isapan jempol. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Namun kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran, seperti bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan lainnya. Saya setuju jika penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia sehingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ikrar ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak mulai menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Lama-kelamaan, rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, mulai dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan berbahasa Indonesia dirinya dianggap tidak gaul. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia termasuk dalam aspek kebudayaan, dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara. Presiden kita sendiri pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita. Apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme kita dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Coba bayangkan, jika kita menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, itu artinya bahasa Indonesia yang merupakan simbol nasionalisme pada jiwa kita akan luntur. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa yang dicampur, entah itu bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan macam-macam lagi. Apalagi dengan banyaknya artis dari luar negeri yang mengambil peruntungan di negara kita. Hal ini justru membuat bahasa Indonesia tidak terlihat menantang lagi untuk dimanfaatkan. Contohnya tren Cinta Laura yang heboh, banyak warga negara Indonesia yang meniru selipan canda ala Inggris seperti artis tersebut. Kini arti kalimat berbahasa yang satu bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu penting lagi. Masyarakat terlihat tidak menghargai bahasanya sendiri. Ini merupakan tanda dari penurunnya sikap nasionalisme bangsa.
Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser karena orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Terlebih lagi para pelajar lebih banyak ikut kursus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, membuktikan bahwa masyarakat tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga menunjukkan berukurannya rasa nasionalisme. Bahasa asing dapat menghilangkan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga bahasa kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang perlahan akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat menyepelekan dan menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, Arab, Prancis, Mandarin. Bahkan sekarang orang-orang kelas menengah ke atas sibuk untuk mencarikan anak-anaknya bimbingan bahasa Inggris. Bagi pemerolehan bahasa dan juga pada pribadi anak yang menjadi tidak begitu mengenal bahasa Indonesia dan bahkan bahasa daerah yang bahasanya yang ia kenal pertama kali dalam kehidupannya. Saat masyarakat lebih menggunakan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, maka secara langsung maupun tidak langsung sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan berkurang. Dengan kita mulai mempelajari bahasa asing, kita dapat mencoba mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu untuk berbicara bahasa asing. Kita merasa bangga dengan dapat berbahasa asing sehingga kita melalaikan bahasa Indonesia dan kita menghilangkan kecintaan kita sendiri terhadap negeri kita sendiri. Sehingga nasionalisme yang seharusnya ada pada diri kita malah kita abaikan begitu saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.